Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai renungan kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 4. Yesus mencinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hari yang baru bagi kami. Pada hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi hidup kami pada hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, celaka terbesar yang diakibatkan dosa terhadap manusia, bahwa dosa berjuang melawan jiwa, bahkan menghancurkan moral jiwa. Ia melemahkan jiwa, membuat lesuh jiwa dengan merusak kecakapan-kecakapannya. Ia merampas ketentraman dan damai sejahtera jiwa. Ia merendahkan derajat serta menghancurkan martabat jiwa, menghambat kesejahteraannya pada masa sekarang, dan mencampakkannya ke dalam kehidupan kesengsaraan yang kekal. Dari semua jenis dosa, tidak ada yang lebih mencelakakan jiwa daripada keinginan daging, nafsu kedagingan, percabulan dan hawa nafsu paling menjijikkan bagi Allah dan merusak jiwa manusia.
dan hukuman berat patut dijatuhkan kepada orang-orang berdosa itu. Karena itulah Petrus menasehati supaya hati-hati terhadap keinginan daging. Karena orang terbaik sekalipun, bangsa yang terpilih sekalipun, umat pilihan Allah sekalipun, membutuhkan nasihat untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa yang terpuruk. Rasul Petrus menumpahkan seluruh perhatiannya dan berkata, "Saudara-saudara, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kewajiban mereka adalah menjauhkan diri dari kecenderungan-kecenderungan dan keinginan-keinginan daging yang muncul. Banyak di antara mereka yang melakukan kebiasaan buruk. Mereka mengandalkan tubuh sambil memuaskan hawa nafsu dan cenderung keinginan daging mereka yang diwujudkan." Karena itu Petrus mengingatkan, yang pertama, kehormatan yang telah diterima orang percaya dari Allah adalah 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Karena itu orang Kristen hidup di dalam terang ajaib dari Kristus. Yang kedua, dikatakan keadaan orang Kristen bukan di dalam dunia. Mereka adalah pendatang dan mereka adalah perantau di dunia ini. Karena itu urusan dunia tidak boleh menghalangi jalan kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Karena keinginan daging hanya sementara dan keinginan jiwa untuk kehidupan yang kekal. Karena itu kalahkanlah keinginan daging untuk mencapai keinginan jiwa. Yang ketiga, kita diingatkan supaya kita berjuang melawan dosa-dosa untuk membawa setiap orang percaya bertemu dengan Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan jiwa, atau dengan kata lain, bersama Kristus kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena itulah Petrus mengingatkan, "Saudara-saudaraku, jauhkanlah diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berjuang mengalahkan keinginan daging, dan supaya kami hidup di dalam kehidupan rohani sebagai umat pilihan Allah, dan hidup hanya di dalam Tuhan, dan hanya dapat berjalan di dalam jalan terang Tuhan saja. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.